Welcome back everybody. Gue bilang juga apa, saudara semua di seluruh Indonesia. Gue bilang juga apa, prediksi saya tentang juara Piala Dunia tahun 2022 seperti 3 minggu lalu di dalam konten video saya sudah bicarakan bahwa sejarah pasti berulang kembali. Yang jadi juara Piala Dunia tahun 2022 adalah dari Amerika Latin. Sejak 20 tahun yang lalu berhasil menjadi juara Piala Dunia di Asia, ya, sebagai tuan rumah ya, di Asia, di Korea dan Jepang pada tahun 2002 adalah Brasil, negara Amerika Latin, dan sekarang di Asia di Qatar yang jadi juara Piala Dunia adalah dari Amerika Latin juga, yaitu Argentina. Ini sudah saya prediksikan di 3 minggu konten saya sudah kasih tahu bahwa Argentina yang akan menjadi juara Piala Dunia 2022 dan terbukti, ya. Sekarang ini Argentina menyandang status sebagai juara Piala Dunia 2022 dunia olahraga, dan Argentina juga menyandang status sebagai juara inflasi dunia di tahun 2022 ini, di mana inflasi tahunan year on year Argentina di tahun 2022 ini sudah mencapai 92,4%. Ini adalah angka yang paling tinggi di dunia saat ini. Turki yang awal-awal tahun 2022 inflasinya mencapai hampir 100%, ya. Sekarang sudah menurun, ya, dan dari kebijakannya Presiden Erdogan, ya, sudah menurun angka inflasi di Turki, dan sekarang Argentina menyandang status juara satu, juara inflasi dunia dengan inflasi tertinggi 92,4%. Ini adalah bekas negara yang pertumbuhan ekonomi yang merupakan mesin dari pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat ini sedang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi. Mereka lagi mendapatkan sakit yang parah, ekonomi yang betul-betul meradang kehidupan mereka. Ya, target inflasi yang terparah sejak mereka mengalami periode hiperinflasi. Jadi negara Argentina ini selalu mengalami inflasi tinggi, selalu mengalami hiperinflasi. Nah, mereka pernah mengalami kejadian hiperinflasi juga itu pada era tahun 1990-an. Nah, Argentina ini saat ini harga-harga komoditas pangan, makanan itu sejak dari tahun lalu 2021 memasuki tahun 2022 itu sudah 2 kali lipat naiknya sejak tahun lalu. Sungguh keadaan ekonomi yang sangat mengkhawatirkan di sini. Tetapi dengan kejadian menjadi juara Piala Dunia di tahun 2022 ini, ada lembaga ahli yang namanya Marco Melo yang memprediksi bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang mereka dapatkan sejak mereka akan menjadi status juara Piala Dunia. Seperti yang terjadi di tahun 2002 di mana Brasil menjadi juara Piala Dunia, mereka mendapat keuntungan dari produk domestik bruto yang meningkat selama beberapa kuartal setelah menang menjadi status juara Piala Dunia ini, yaitu ada kenaikan sebesar 0,25%. Semoga Argentina akan mendapatkan manfaat dari kenaikan ini, produk domestik bruto ini, sejak menjadi juara Piala Dunia 2022 ini. Tetapi melihat dari kondisi global, ya, kondisi ketidakpastian ekonomi ini, saya pikir hal ini tidak akan terjadi, ya. Argentina akan semakin terpuruk dengan kondisi ini karena Amerika Serikat, ya, yang menjadi mitra dagangnya, dan negara Uni Eropa dan lain-lainnya semuanya mengalami kondisi yang sama, kondisi hiperinflasi yang cukup tinggi. Prancis yang menjadi runner up Piala Dunia 2022 mengalami inflasi yang cukup tinggi selama 30 tahun terakhir ini,
yaitu di level 6,2%. Ini angka yang cukup tinggi bagi negara Prancis dan negara Uni Eropa semuanya. Nah, dunia mengalami yang namanya inflasi. Seluruh dunia tidak ada yang tidak kena inflasi. Semuanya kena, termasuk kita Indonesia. Mereka mengalami hiperinflasi yang luar biasa tinggi di dunia. Ya. Nah, inilah yang kita bilang, walaupun Argentina sekarang menang juara Piala Dunia 2022, tetapi tidak bisa terbantu, kinerja ekspornya tidak bisa melonjak seperti yang terjadi dengan Brasil pada tahun 2002, ya, menjadi pemenang Piala Dunia. Pada saat itu kinerja ekspornya melonjak, membuat produk domestik brutonya naik 0,25%. Nah, kondisi ini tidak akan terjadi karena setelah Piala Dunia, yang seperti saya sudah mengatakan bahwa kondisi inflasi tinggi di seluruh dunia ini menyebabkan semua negara di dunia ini melakukan kebijakan tight money policy, kebijakan memperketat uang beredar. Maka menarik uang dari pasaran supaya mendinginkan inflasi yang tinggi ini dengan kenaikan suku bunga yang tinggi di seluruh negara di dunia. Ya, mulai dari Amerika Serikat, Uni Eropa, China, Jepang, sampai di Korea Selatan, sampai di Asia, sampai ternyata kita juga akan ikut-ikutan untuk menaikkan suku bunga yang membuat ekonomi kita itu, Indonesia, semakin terpuruk dalam dengan kondisi uang beredar yang makin kering, makin sulit di pasaran ini. Kondisi ini akan mulai nyata terlihat. Saya sudah bicarakan di video saya, konten saya sebelumnya, sejak yang saya katakan bahwa Argentina akan juara Piala Dunia, dan Anda akan lihat dari tanggal 15 sampai terakhir setelah selesai Piala Dunia 2022. Saya selalu katakan bahwa Piala Dunia 2022 berakhir, maka bursa saham dunia akan anjlok. Akan terjadi kehancuran pasar keuangan dunia dilihat dari berakhirnya Piala Dunia. Ya. Berakhir euforia di mana Piala Dunia tahun 2022 ini, uang yang beredar di meja di dunia kasino, dunia judi itu sekitar yang terdata. Ya, ini yang terdata. Di luar yang tidak terdata. Yang terdata, yang terukur saja sudah 545 triliun rupiah uang yang beredar sejak 1 bulan Piala Dunia di judi, ya, Piala Dunia 2022. 545 triliun rupiah. Luar biasa, hanya 1 bulan. Itu yang terdata, yang terlihat, yang terukur. Apalagi yang tidak terukur. Jadi sungguh banyak duit yang berputar. Setelah itu, sehabis Piala Dunia, maka mereka akan menarik semua dana-dana cash. Mulai dari cryptocurrency, ya, bursa saham dunia, dari Wall Street, ya, Dow Jones, Nasdaq, sampai kita, indeks harga saham gabungan kita akan anjlok terus sampai Maret 2023. Sampai berakhirnya kuartal pertama 2023 akan terjadi market itu crash, ya. Crash, pelan-pelan crash sampai Maret 2023. Harga-harga komoditas itu akan turun, harga minyak dunia juga akan turun, otomatis harga gold dunia juga ikut turun. Terjadi crash setelah Piala Dunia berakhir. Apa yang saya prediksikan selalu itu pasti terjadi. Anda tinggal buktikan saja. Yang saya sudah katakan sudah terjadi semuanya. Juara Piala Dunia Argentina, tentang market crash, ya, kejadian Bitcoin akan menuju 0, ya, telur busuk, dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia akan menuju 3.588, Nasdaq akan menuju ke level 5.000, dan Dow Jones akan menuju ke level 16.000. Ya, rupiah kita sudah pasti untuk turun di bawah 15.000 aja, tidak akan mungkin lagi. Dan seperti yang tahun lalu saya sudah katakan bahwa Anda melihat apa yang video-video saya sebelumnya, saya sudah katakan bahwa level
level 13.900 ya. Jadi level 13.990. Jadi tidak ada Anda 14.000 tuh 14.090 itu level terakhir, tidak bisa tembus lagi ke level 13 ribuan. 14.090, 14.100 itu adalah harga terakhir yang Anda lihat di tahun 2021 sampai selama-lamanya. Amin. Anda tidak akan menemukan harga rupiah di level tersebut lagi. Karena rupiah akan harga dolar rupiah kita akan membuat keseimbangan harga yang baru, yaitu di level 17.000, 18.000, ya, 16.000, 17.000, 18.000. Itu di masa-masa yang akan datang. Nah, rupiah ini mulai akan terpuruk terus, ya, pelan-pelan on the way ke 18.000, pecah ke 20.000 dan membuat keseimbangan harga baru di atas. Jadi Anda tidak pernah akan melihat rupiah 13.000, 14.000 lagi. Anda buktikan apa yang saya omongan ini, Anda buktikan saja di masa yang akan datang nanti. Dan saya bicara selalu benar, ya. Anda buktikan, ya. Gue bilang juga apa, ya, Anda buktikan saja, ya. Market crash ini akan terjadi di depan mata setelah Piala Dunia ini. Anda sudah lihat hari ini bahwa indeks harga saham gabungan mulai merah, dan nanti malam dibuktikan dengan Dow Jones, Nasdaq akan crash. Maka 1 minggu ini ada peluang market itu akan cenderung turun terus, ya. Akan turun terus. Maka peluang terbesar adalah Anda harus manfaatkan peluang di trading. Jika Anda ingin dapatkan keuntungan yang besar, Anda trading di futures market. Anda bisa trading currency, ya, foreign exchange, forex, mata uang Eropa against US dollar. Karena indeks US dollar akan kembali menguat di minggu-minggu ini, ya. Maka mata uang Eropa sudah pasti akan jatuh dalam. Itu kuncinya. Dan harga-harga komoditas akan anjlok, ya. Anda harus percaya video ini. Nah, video ini tidak pernah salah. Anda buktikan itu, ya. Anda buktikan nantinya. Dan Bitcoin itu kembali menembus 15.000. Karena saya sudah katakan bahwa Piala Dunia sudah berakhir. Berakhirlah euforia. Tidak ada yang namanya tahun ini ada namanya yang Santa Claus Rally, dan tidak ada yang namanya window dressing di tahun 2022 ini, ya. Jika Anda ingin mendapatkan peluang itu, peluangnya adalah di futures market. Peluang Anda dapatkan keuntungan di saat pasar keuangan market dunia jatuh, yaitu bursa saham jatuh, ya, yang lain jatuh, yang selalu mengarah ke atas, ya. Kalau Anda harganya mengharapkan harga naik itu jatuh, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Anda dapatkan keuntungannya, kebalikannya Anda hanya bisa dapatkan di market yang bisa Anda transaksi dua arah, yaitu di futures market. Jika Anda ingin tahu lebih jelas tentang apa itu futures market, sebaiknya Anda email saya, karena saya sudah sediakan email saya di deskripsi video ini, ya. Anda email saya jelaskan lebih detail apa itu peluang yang saya di futures market yang berguna untuk Anda, ya, daripada Anda bengong, ya, uang Anda ludes di saham dan lain-lain, karena saham sudah tidak bisa naik lagi. Ini saatnya jatuh dalam. Cepat manfaatkan peluang ini di futures market. Segera email saya di deskripsi di bawah ini. Dan juga bagi Anda yang suka trading futures tetapi masih ngotot di broker-broker yang tidak berizin, tidak terregulasi dengan Bapepti, baiknya segera Anda keluar dan Anda join dengan broker yang terregulasi dengan Bapepti yang sudah saya sediakan. Link broker yang bekerjasama dengan saya di deskripsi video di bawah ini. Segera daftar di link deskripsi video di bawah ini. Jika Anda daftar di link broker yang di bawah deskripsi video ini, yang link broker yang bekerjasama dengan saya, maka Anda akan dibantu dengan sinyal-sinyal trading terbaik, sehingga Anda akan mendapatkan profit yang semoga maksimal
profit yang bisa membuat Anda mendapatkan keuntungan besar di akhir tahun ini dan tahun 2023. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, tekan loncengnya dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka akan dapatkan manfaat yang sama. Ingat, setelah habis Piala Dunia, market itu akan crash. Sukses untuk Anda.